Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, untuk PR-nya nanti anak-anak kerjakan sesuai dengan arahan Bapak yang tadi ya. Untuk sekarang anak-anak boleh istirahat. Silakan istirahat anak-anak 30 menit, habis itu masuk kelas lagi untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ada yang tanyakan enggak? Ada, silakan anak-anak istirahat dulu ya. Di awal 2020, kebetulan saya lulus program guru penggerak. Selanjutnya, pada saat seiring berjalan, di sana akan dituntut modul yang menyatakan pemanfaatan aset sekolah. Nah, dari sana melatar belakangi aset sekolah apa yang bisa dimanfaatkan sehingga siswa-siswa merasakan merdeka belajar. Nah, muncullah ide pemanfaatan pohon-pohon beringin yang ada di sekolah sebagai media untuk menaruh buku. Yang melatar belakangi lagi yaitu pemanfaatan perpustakaan itu yang sangat jauh dari kelas-kelas anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa enggan untuk datang ke perpustakaan. Dia merasa enggan, jadi pemanfaatan buku-buku yang ada di perpustakaan itu sangat kurang. Jadi muncul ide bagaimana kalau kita menggantungkan buku-buku di bawah pohon beringin ini. Dengan harapan pada saat jam istirahat, anak-anak duduk di bawah pohon, membaca buku, didampingi dengan guru-guru dan wali kelasnya. Kaitannya dengan pemanfaatan pohon literasi ini, kami bersepakat melalui rapat Dewan Guru. Kami memanfaatkan pohon literasi ini dengan dua kategori. Untuk anak-anak di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 mungkin ada yang masih belum terlalu lancar membaca dan memahami isi cerita. Kami memiliki jadwal piket. Biasanya piketnya setiap wali kelas itu bercerita, mengambil salah satu buku yang kira-kira disenangi sama anak-anak. Anak-anak itu penasaran, guru kelasnya bercerita di sana. Nanti anak-anak itu setelah selesai cerita, anak-anak itu disuruh menceritakan kembali buku-buku cerita yang sudah disampaikan oleh ibu guru di kelas rendah. Adapun untuk kelas tinggi, kelas atas, kelas 4, 5, 6 itu karena mereka sudah mempunyai kemampuan literasi, kemampuan membaca dan memahami isi cerita, kami berikan tugas. Setiap keluar main atau kalau memang tidak bisa, kadang seminggu 2 kali atau 3 kali kami suruh memilih salah satu buku yang mereka senangi atau mereka inginkan, kemudian membacanya sampai manapun, sebatas mana pada waktu jam istirahat itu atau waktu-waktu jam pelajaran tertentu yang digunakan untuk kegiatan literasi, kami suruh mereka untuk meringkas isi dari buku tersebut. Bagaimana peran-perannya? Ada yang peran antagonis, ada yang peran baik. Bagaimana watak dari masing-masing cerita anak-anak baca itu? Paham nggak? Terus amanat, apa sih yang ingin disampaikan dari cerita itu? Nanti disampaikan ya. Nanti Bapak akan dampingi kalian di sini. Silakan baca dulu sambil makan, boleh silakan ya. Nanti ingat buang sampah pada tempatnya nih. Manfaatnya itu sangat banyak sekali yang rasakan. Hampir sekarang udah berjalan 1 tahun lebih. Manfaatnya yang pertama yaitu siswa merasa mendapat suasana baru dalam membaca. Yang biasanya kita dalam kelas, dalam ruangan, nah kita di suasana alam, di suasana terbuka. Jadi anak-anak merasa tanpa paksaan lah. Jadi kalau jam istirahat anak-anak, kalau ada yang mau baca silakan baca, langsung baca di bawah, difasilitasi.
karpet di sekolah. Buku-buku yang ada di perpustakaan jadi bermanfaat lah. Kalau dulu lama tinggal di perpustakaan mungkin jarang ada yang menyentuh, rusak, mungkin kemakan rayap, basah dan sebagainya. Kalau sini walaupun ada indikasi untuk rusak, tapi rusak untuk dipakai ya tidak masalah lah. Pohon literasi ini merupakan bagian atau substansi dari pelaksanaan atau aplikasi dari gerakan literasi sekolah GLS yang sedang dicanangkan oleh pemerintah atau program pemerintah. Memang GLS ini sudah berjalan, yang kami lakukan melalui perpustakaan di kelas, kemudian ada pojok baca. Di samping itu juga, nah inilah salah satu sebagai daya dukung berikut adalah pohon literasi. Pohon literasi ini sudah masuk dalam program kegiatan yang kami angkat di kurikulum sekolah, kurikulum yang walaupun saat ini kurikulum dalam kondisi khusus, tetap kami naikkan ini pohon literasi dalam rangka mendukung keberhasilan gerakan literasi sekolah. Adapun harapan saya ke depan, pertama kepada siswa kami mengharapkan untuk bagaimana menggunakan pohon literasi ini ketika keluar bermain atau istirahat atau berhenti olahraga untuk memaksimalkan membaca buku setelah pada saat istirahat atau pada saat selesai minum atau makan snack apa saja. Kemudian siswa diharapkan untuk lebih memaksimalkan bagaimana untuk mendayagunakan ini pohon literasi. Kepada Bapak dan Ibu guru, mari kita lakukan secara intensif evaluasi sejauh mana hasil atau kontribusi dari pada pohon literasi ini dalam rangka peningkatan kompetensi siswa khususnya untuk literasinya. Pada akademisi atau yang terlibat langsung dengan pendidikan, baik orang tua atau pemerintah, harapan kami bagaimana untuk memberikan saran perbaikan atau untuk memajukan khususnya pada pohon literasi ini. Dan harapan kami kepada pihak pemerintah, terutama Dinas Pendidikan, untuk dapat kami tambahan buku, baik berupa buku pelajaran, baik apeksi maupun non-peksi, sehingga anak-anak kami itu lebih merasa termotivasi lagi untuk mau memaksimalkan penggunaan atau membaca di saat istirahat di bawah pohon literasi. Untuk pengembangannya ke depan kami akan bisa menganggarkan melalui bos sekolah untuk tambahan buku, dan akan mengembangkan lagi tambahan, baik bukan lagi pakai pohon, tapi kami akan merencanakan nanti mungkin pakai pohon semacam kerakitan dari besi, sehingga dapat memberikan buku itu daya tampung buku lebih banyak sesuai dengan kondisi siswa, jumlah siswa. Misalnya dalam satu hari bisa memenuhi rasio satu buku satu siswa untuk yang kami tampilkan di pohon literasi ini. Sehingga dalam pengembangannya berikut, hari ini besok buku lain, mungkin lusa sudah buku lain lagi, sehingga bervariasi. Harapannya ini mungkin bisa memotivasi siswa.